Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kepada kita disampaikan bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Karena kasih-Nya, Ia mengutus putranya yang tunggal. Namun Yesus juga berkata bahwa dunia tidak selalu menerima kasih itu. Ada penolakan, bahkan kebencian yang akan dialami oleh Yesus sendiri dan tentu akan dialami juga oleh para pengikutnya. Yesus tidak menutupi kenyataan ini, karena memang untuk menjadi murid Kristus tidaklah selalu mudah. Tetapi Yesus mengajarkan sebuah jalan yang berbeda bagi para murid-muridnya, bagi kita yang percaya kepadanya. Ia tidak meminta agar para murid membalas kebencian dengan kebencian. Sebaliknya, Ia mengajak mereka untuk tetap hidup di dalam kasih. Yesus mengajak mereka untuk tetap mengasihi sekalipun mereka ditolak dan dibenci. Bahkan dalam Injil Lukas, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu." Yesus berkata lagi, "Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya." Ini mau mengatakan bahwa jika Yesus sendiri mengalami penolakan ketika Ia hadir di dunia ini dan juga penolakan atas nilai-nilai yang dibawanya, tentu para murid pun, orang-orang yang percaya kemudian kita saat ini akan mengalami hal yang sama. Tetapi jika Yesus tetap mengasihi, bahkan Ia sampai membasuh kaki Yudas yang mengkhianatinya, maka tindakan dan perbuatan yang sama ini menjadi panggilan hidup kita, dan kita sebagai murid dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Dan perlu kita ingat bahwa itulah tanda seorang murid Kristus. Dia tetap berbuat baik, tetap mengasihi meskipun tidak selalu diperlakukan dengan baik. Sikap seperti ini memang tidak mudah, kita tahu, karena kita akan dibenturkan dengan ego kita. Sikap seperti ini tidak selalu bisa kita lakukan. Tidak jarang bahwa kebencian, amarah juga ada di dalam hati kita. Tidak jarang kita sering ingin membalas ketika kita disakiti. Namun di dalam kerapuhan kita seperti ini, kita membutuhkan penolong yang akan membimbing kita, yakni Roh Kudus. Hanya dengan bantuan Roh Kudus, hati kita dapat dibentuk menjadi seperti hati Yesus sendiri. Hati yang sabar, hati yang lembut, hati yang berani merendahkan diri, dan hati yang penuh kasih kepada sesama. Injil hari ini adalah sebuah proses pemuritan bagi kita orang-orang yang percaya. Kita dituntut untuk semakin sempurna, untuk semakin menjadi seperti Yesus sendiri, hidup dalam kasih, hidup dalam kerahiman, dan hidup di dalam kemurahan hati. Amin.